Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 4 Ekologi Industri yang beranggotakan dari Andriawan, saya sendiri Rian Abdillah Adiputra, dan juga Cynthia Puspita Dewi. Di sini kita akan mempresentasikan mengenai analisis metodologi Substance and Metal Flow. Untuk pertama, kita akan menjelaskan dulu mengenai pendahuluan. Material Flow Analysis atau MFA juga disebut sebagai Substance Flow Analysis, yaitu metode analisis untuk mengukur aliran dan stok barang atau bahan atau zat dalam sistem yang terdefinisi dengan baik. MFA adalah alat penting untuk mempelajari aspek bio sampai fisik dari aktivitas manusia pada skala spesial dan temporal yang berbeda. SFA ini bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan untuk strategi manajemen secara keseluruhan berkaitan dengan satu spesifik zat atau kelompok zat terbatas. Prinsip inti MFA dan SFA adalah prinsip keseimbangan massa yang diturunkan dari hukum kekekalan massa Lavoisier. Yang dimana di sini juga ada logam atau metal flow merupakan isu utama dalam kebijakan dan pengelolaan lingkungan. Masalah lingkungan yang berkaitan dengan metal flow memiliki sejarah yang panjang. Di sini sifat penyebab masalah lainnya yaitu ada sifatnya yang tidak dapat terurai. Begitu mereka memasuki lingkungan, mereka akan tetap berada di sana untuk waktu yang sangat lama. General Framework atau gambaran umum menurut Van der Voort, Geijin, Van Oors, Heijang, Hawley, and Mulder tahun 1995, studi aliran material terdiri dari 3 langkah prosedur. Di antaranya, pertama, definisi sistem. Sistem harus ditentukan dengan memperhatikan ruang, fungsi, waktu, dan bahan. Kedua, kuantifikasi gambaran umum untuk stok dan arus, melibatkan identifikasi dan pengumpulan data yang relevan di satu sisi dan permodalan di sisi lain. Kemudian yang ketiga, interpretasi hasil. Kuantifikasi dapat dianggap sebagai hasil studi Substance Flow Analysis atau SFA. Definisi sistem. Tujuan umum dari sebagian besar studi SFA adalah untuk menyediakan informasi yang relevan untuk strategi pengolahan suatu wilayah mengenai spesifikasi tertentu. Yang pertama, space and fungsi. Secara umum, studi SFA mengambil pendekatan regional, menentukan semua aliran bahan yang dipilih dalam batas geografis tertentu, terutama yang berkaitan dengan ketersediaan data, statistik produksi, dan perdagangan. Ini juga memfasilitasi hubungan dengan kebijakan lingkungan suatu negara. Yang kedua, time and material. Studi tentang aliran arus secara otomatis menyeratkan dimensi waktu, yang dinyatakan dalam satuan massa per satuan waktu. Kemudian melibatkan bahan yang akan dipelajari. Kadang-kadang hanya ada satu zat yang dipelajari pada satu waktu dan objek adalah bahan majemuk atau kelompok zat yang koheren. Pilihan ini juga tergantung pada spesifikasinya. Studi material dapat memberikan informasi yang relevan. Kemudian yang ketiga, the economy environment distinction. Diferensiasi ke dalam subsistem tidak diperlukan untuk permodelan substansi mengalir, tetapi berguna untuk menafsirkan hasil dalam hal interaksi ekonomi dan lingkungan. Kedua subsistem yang diakui diantaranya, yang pertama, subsistem sosial, juga disebut sebagai ekonomi, atau juga digunakan teks noper atau troposfer yang berisi stok dan aliran terutama dikendalikan atau disebabkan oleh manusia. Yang kedua, subsistem lingkungan, disebut juga biosfer. Subsistem ini berisi stok dan aliran di lingkungan yang dapat digambarkan sebagai tersedia secara biologis. Kemudian yang keempat, the economy environment integration. Metode SFA meliputi ekonomi dan lingkungan yang mengalir dalam satu sistem, sehingga substansi yang dapat diikuti dari ekonomi terhadap lingkungan. Dalam banyak kasus, sebagian besar karena kurangnya data, stok diabaikan dan hanya aliran arus yang diperhitungkan, mempertimbangkan semua aliran dan stok yang diilhami oleh pendekatan regional. Kemudian yang kelima, the substance life cycle. Proses-proses ini adalah objek utama dari permodelan. Setiap proses, ekonomi atau lingkungan, dijelaskan dalam bentuk transformasi. Hal ini
telah menyebabkan beberapa model yang sangat umum dari lingkungan total, menggambarkan pertukaran antara kompartemen lingkungan seperti model multimedia menurut McKay dan Clark tahun 1991. Bahkan model seperti itu dapat dimasukkan ke dalam model SFA secara umum. Untuk arus ekonomi, model input-output tipe Leotype menurut Leontief tahun 1966 ada beberapa kemungkinan kekurangannya, terutama agresi dalam istilah moneter. Quantification of the overview of flow and stock. Permodelan aliran substan, sistem, dan saham dapat dicoba dengan cara yang berbeda. 3 diidentifikasikan di sini. Yang pertama, accounting. Cara yang pertama untuk memodelkan sistem adalah dengan memperlakukan sebuah sistem akuntansi. Input untuk sistem tersebut terdiri dari data mengenai ukuran sistem, arus, dan persediaan barang dan bahan yang dapat diperoleh dari statistik perdagangan dan produksi. Jika perlu, juga data tentang kandungan bahan tertentu, emisi dan lingkungan flux atau pemantauan konsentrasi dapat digunakan untuk lingkungan. Yang kedua yaitu static modeling. Dalam kasus permodelan statis, jaringan proses diterjemahkan ke dalam satu persamaan linear yang menggambarkan aliran dan akumulasi sebagai ketergantungan satu sama lain. Faktor emisi dan faktor distribusi atas berbagai output untuk proses ekonomi dan koefisien untuk kompartemen lingkungan dapat digunakan sebagai variabel tersebut. Deskripsi sistem seperti persamaan matriks membuka kemungkinan untuk berbagai jenis analisis, seperti keberadaan solusi, ruang solusi, dan kekokohan solusi dapat dipelajari melalui teknik aljabar yang standar. Seperti yang ditunjukkan oleh Bauer dan kawan-kawan tahun 1997 dan oleh Heijang tahun 1994 untuk penilaian siklus hidup produk terkait. Yang ketiga, static modeling and origin analysis. Untuk kebijakan polutan, wawasan tentang asal-usul masalah polusi sangat penting. Asal-usul satu spesifik bermasalah aliran dapat dilacak pada beberapa tingkatan. 3 tingkatan dapat dibedakan. Yang pertama, penyebab langsung berasal dari keseimbangan node. Misalnya salah satu penyebab langsung dari beban tanah kandium adalah deposisi atmosfer. Yang kedua, sektor ekonomi atau kelompok sasaran kebijakan lingkungan yang secara langsung bertanggung jawab atas masalah, mengidentifikasi dengan mengikuti jalan kembali dari simpul ke simpul ke titik emisi. Misalnya, pembakaran sampah adalah salah satu sektor ekonomi yang bertanggung jawab atas beban tanah kadmium. Yang ketiga, asal-usul akhir ditemukan dengan mengikuti jalan kembali ke batas-batas sistem. Misalnya, impor biji seng adalah salah satu sumber utama beban tanah kadmium. Kemudian yang keempat, steady state modeling, the effectiveness of abatement measure. Ikhtisar seperti yang diperoleh akuntansi jarang akan menggambarkan situasi equilibrium, ketidakseimbangan menyeratkan bahwa sebesarnya arus dan stok, bahkan dengan rezim manajemen yang konstan, pasti akan berubah. Permodelan kondisi mapan bertujuan untuk menghitung situasi equilibrium milik rezim pengolahan zat. Ini bukan prediksi situasi masa depan. Hasil permodelan kondisi mapan malah dapat dianggap sebagai karikatur rezim manajemen saat ini. Tidak dikaburkan oleh buffering saham. Oleh karena itu, paling cocok untuk perbandingan antara rezim pengolahan, model statis, dan kondisi mapan telah diusulkan oleh Enberg et al. Tahun 1993 dan diterapkan misalnya oleh Schroeder tahun 1995. Dynamic modeling. Untuk dynamic model, informasi tambahan diperlukan sehubungan dengan dimensi waktu variabel, yaitu rentang hidup aplikasi dalam ekonomi, waktu paruh senyawa, waktu retensi dalam kompartemen lingkungan, dan sebagainya. Perhitungan dapat dilakukan tidak hanya pada intrinsik efektivitas paket tindakan,
tetapi juga pada efek yang diantisipasi dalam spesifikasi tahun di masa depan, dan pada waktu yang diperlukan untuk tindakan tersebut menjadi efektif. Oleh karena itu, model dinamis paling cocok untuk analisis skenario asalkan data yang diperlukan tersedia atau dapat diperkirakan dengan akurasi yang memadai. Perbedaan utama antara model SFA statis dan dinamis terletak pada masuknya stok di masyarakat, yaitu zat yang terakumulasi dalam stok bahan dan produk di rumah tangga atau di lingkungan binaan. Contohnya, penumpukan semacam itu dapat berfungsi sebagai sinyal peringatan dini untuk emisi di masa depan, yaitu suatu hari stok dapat menjadi usang atau dapat dikenali berbahaya, seperti yang terjadi pada asbes, CFC, PCB, dan merkuri dalam sel kloralkali. Kemudian, stok tersebut dapat dibuang dan berakhir sebagai limbah dan emisi. The interpretation of the result for policymakers. Studi Substance Floor Analysis atau SFA dirancang untuk mendukung mengambil keputusan lingkungan. Meskipun dalam praktiknya penelitian semacam itu telah berhasil dilakukan dari perspektif analis, implikasi untuk kebijakan tidak selalu jelas. Oleh karena itu, tampak tepat untuk lebih memperhatikan terjemahan hasil SFA ke dalam istilah-istilah yang relevan dengan kebijakannya. Ada 3 isu yang perlu ditangani untuk komunikasi tersebut, yaitu prinsip-prinsip dasar SFA, terminologi, dan kompleksitas hasil SFA. Mengenai prinsip-prinsip dasar, kegunaan menyelidiki metabolisme masyarakat kadang-kadang dipertanyakan. Lalu, indikator memainkan peran penting dalam interpretasi data lingkungan untuk kebijakan lingkungan. Ide umumnya adalah untuk agregat dari dataset besar dan kaku ke dalam sejumlah langkah-langkah atau tolak ukur dianggap relevan untuk kebijakan lingkungan. Indikator banyak digunakan oleh pembuat kebijakan untuk mengukur perkembangan dalam keadaan lingkungan, pengaruh manusia terhadap lingkungan, dan efektivitas langkah-langkah kebijakan yang dipilih. Beberapa upaya telah dilakukan untuk menetapkan klasifikasi indikator, yang dimana hal ini juga memungkinkan untuk mendefinisikan indikator khusus atau lokal sebagai bagian dari studi SFA tertentu. Ada lanjutan, yaitu indikator harus dirancang untuk memberikan informasi relevasi untuk kebijakan manajemen rantai zat terpadu, misalnya mengenai yang pertama, keberadaan dan penyebab masalah lingkungan yang terkait dengan zat tersebut. Yang kedua, pengelolaan rantai atau siklus zat dalam masyarakat. Yang ketiga, pengenalan awal masalah masa depan. Dan yang keempat, pengaruh langkah-langkah kebijakan termasuk keduanya, efektivitas dan berbagai jenis pengalihan masalah. Final remarks. Substance for Analysis dapat digunakan dalam banyak aplikasi. Sejauh ini hampir tidak ada standarisasi alat, yaitu definisi sistem, kuantifikasi, dan interpretasi, serta pada kenyataannya dilakukan dalam banyak cara. Di sini kita bisa melihat yaitu di tabel 2.1, yaitu tabel aplikasi kualifikasi, yang dimana secara umum hasil dari pilihan metodologis akan tergantung pada tujuan penelitian dan pertanyaan yang harus dijawab. Apakah akan menyertakan aliran lingkungan atau tidak? Dalam detail apa untuk menentukan non-sistem? Lalu sektor mana yang akan disertakan dan apakah akan menyertakan stok atau tidak? Harus diputuskan kasus per kasus. Di sini terdapat 3 pilihan yang disajikan, yaitu akuntansi, pemodelan statis, dan pemodelan dinamis. Ketiga ini penting untuk disadari bahwa tidak ada pilihan terbaik, setiap jenis pemodelan berguna dan masing-masing memiliki fungsi yang berbeda untuk mendukung kebijakan lingkungan. Linking Flow and Accumulation Method, Model, and Indicator. Metode yang sering diterapkan untuk integral analysis of flow and accumulation of substance melalui ekonomi dan lingkungan
yaitu Substance Flow Analysis atau SFA and Material Flow Analysis atau MFA. SFA merupakan deskripsi yang konsisten dan integral dari stok bahan atau zat harus di dalam dan antara perekonomian serta lingkungan dalam jangka waktu tertentu untuk wilayah tertentu juga. Dalam hal ini didasarkan pada analisis input sampai output fisik, di mana prinsip keseimbangan material berlaku untuk setiap sektor ekonomi dan lingkungan. SFA dapat diimplementasikan melalui pemodelan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan studi kasus indikator. Yang pertama ada indikator total emisi, di mana indikator yang memberikan emisi agregat massa per tahun dari ekonomi media lingkungan hidup, yang menunjukkan kepada tekanan lingkungan dan peringatan untuk rasio resiko kondisi mapan yang dapat dibandingkan dengan target emisi untuk setiap media. Terus yang kedua ada rasio resiko dan masa transisi, di mana dihitung untuk toksitas manusia dan ekotoksitas perairan dan terensial. Jadi di sini lebih terkonsentrasi di lingkungan, dan jika potensi resiko lebih dari 1, maka yang akan ditimbulkan terhadap kesehatan manusia dan ekosistem. Dengan menggunakan konsentrasi yang diukur secara empiris untuk situasi kondisi mapan menggunakan model kondisi SFA, di mana nasib lingkungan untuk 1 tahun di masa depan itu seperti apa dengan menggunakan Dynabox UCACLCA atau model keseimbangan komposisi tanah dinamis. Dan yang ketiga ada periode transisi, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk rasio resiko sama dengan 1. Terus selanjutnya ada perbedaan emisi dari sekarang dan tahun 1990. Yang pertama ada penurunan emisi dari logam terus meningkat ke dalam perekonomian. Sedangkan pada tahun 90 digunakan untuk sektor perumahan Belanda dan sektor pertanian. Untuk sekarang juga peningkatan emisi udara dalam situasi steady state. Terus peningkatan emisi udara umumnya moderat kalau pada tahun 90. Dan juga pada tahun sekarang emisi udara seng untuk kondisi tunak menurun. Terus jumlah seng yang digunakan untuk besi galvanis menurun. Peningkatan emisi air dalam situasi tunak, peningkatan emisi kondisi mapan ke tanah pertanian. Sedangkan pada tahun 90 signifikan tidak bisa untuk semua logam dan karena meningkatkan aliran pupuk organik dan limbah sayuran, buah, dan kebun yang dipisahkan sumbernya. Selanjutnya ada peningkatan tembaga dan seng. Sumber peningkatan kandungan tembaga dan seng dalam pupuk organik adalah pakan ternak. Emisi tembaga dan seng tanah pertanian sebagian besar disebabkan. Ini adalah contoh yang disebut akumulasi loop tertutup. Tembaga dan seng ditambahkan ke pakan ternak yang diimpor dari luar negeri dan diumpan ke sapi Belanda. Kotoran yang dihasilkan oleh ternak termasuk kandungan tembaga dan sengnya disebarkan di lahan pertanian sehingga sebagai bahan organik pupuk. Akibatnya konsentrasi tembaga dan seng dalam tanah meningkat dan secara bersamaan. Sejumlah perhitungan untuk menilai EVV dan lain-lain dari beberapa langkah kebijakan untuk seng dan tembaga. Model dinamis yang digunakan untuk perhitungan ini terlalu tidak dapat diandalkan untuk hasil realistis. Hasil perhitungan skenario untuk seng dan tembaga menunjukkan bahwa diperlukan tindakan yang sangat ketat, misalnya signifikan tidak dapat mengubah praktik pertanian, penggantian bahan bangunan, penerapan teknik pengolahan limbah yang belum ada. Untuk
pengelolaan logam yang berkelanjutan. Terus meskipun model yang digunakan mencakup spektrum penuh arus dan akumulasi dalam ekonomi dan lingkungan, hasil yang disajikan di atas untuk Belanda hanyalah indikatif. Selain ketidakpastian umum yang melekat pada pemodelan lingkungan ekonomis, batasan dasarnya adalah ketersediaan sumber daya belum diperhitungkan dalam model kondisi mapan yang digunakan. Jadi rasio beresiko tinggi tidak akan tercapai karena penurunan paksa dalam ekstraksi sumber daya. Namun ini sama sekali tidak pasti mengikat perkiraan ketersediaan sumber daya yang terus meningkat. Akibatnya hasil menyiratkan sinyal peringatan untuk keberlanjutan metabolisme logam saat ini. Ada pendukung beberapa studi kasus kadmium, tembaga, timbal, dan seng dari beberapa negara. Yang pertama ada Denmark. Denmark di sini menemukan hasil untuk indikator emisi. Terus Wina, studi kasus timbal dan seng konsentrasi terukur di udara, air, dan air tanah. Tampaknya sebagian besar berada dalam lingkungan yang sudah mapan standar, tetapi stok logam dalam barang ekonomi dan modal cukup besar. Terus yang ketiga ada di Stockholm menunjukkan bahwa logam terus meningkat sehingga terakumulasi dalam barang-barang ekonomi dan modal. Nah, dalam studi Belanda ini ada peningkatan stok dan konsentrasi lingkungan yang relatif rendah, di mana titik awal untuk pemodelan ekonomi lingkungan integral dalam perspektif kondisi mapan. Saham-saham ekonomi yang pasif kemudian tampaknya akan menyebabkan kerugian yang signifikan, tidak bisa dikonsentrasi mapan masa depan yang beresiko tinggi. Selanjutnya ada pengolahan logam yang ditingkatkan. Ada 3 pendekatan utama untuk pengolahan logam. Yang pertama ada masukan ke dalam perekonomian dapat diturunkan, yaitu pendekatan menurunkan input dapat dicapai dengan pergantian logam dalam aplikasi fungsional, misalnya PVC untuk talang dan seng, dengan mendaur ulang atau meningkatkan umur logam dengan pasokan elastis. Terus yang kedua ada keluaran dapat ditunda, yaitu menunda output dapat dicapai dengan menjaga logam non-fungsional dalam perekonomian. Terus keluaran dapat dikontrol atau diasingkan. Waktu untuk pengembangan lebih lanjut dari ketiga utama pendekatan ini. Kontrol output yang dapat dicapai dengan mobilisasi fisiko-kimia limbah, misalnya vitrification dengan pembuangan limbah di luar biosfer dan dengan melewati rute lingkungan yang sensitif, misalnya penguburan di tambang tua. Alhamdulillah, presentasi kita selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.